Eh, apakah saya pernah gagal di lomba jauh? Sering banget. Saya pernah lomba ke Jakarta membawa cucak hijau 2 kali dan selalu gagal. 2 kali dan selalu gagal. Action. Hai Mas Bro, ketemu lagi di YouTube channel saya, Mas Yoga Kicau. Seperti biasa, kalau pagi kegiatan saya merawat burung karena ada beberapa burung yang saya pegang sendiri, baik murai maupun cucak hijau. Karena kalau nggak ada burung di rumah, kesepian ya. Jadi di rumah itu harus ada suara burung. Ini Mas Bro, kali ini saya akan bagi-bagi pengalaman pribadi atau tip. Ini kaitannya cucak hijau ya, cucak hijau untuk lomba yang jauh, lomba besar. Karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan saat kita mau mengikuti lomba yang jauh atau lomba besar. Karena apa? Karena lomba besar itu satu, membutuhkan biaya yang banyak, tidak sedikit. Kedua, sudah pasti tiketnya mahal. Jadi kalau kita asal-asalan ikut tanpa persiapan, tanpa apa ya, pokoknya persiapan yang matang lah, hasilnya takutnya mengecewakan. Dan ini yang sering dilakukan banyak ini kicomania, kemudian kapok lomba jauh bawa cucak hijau. Karena ya maklum, karena cucak hijau ini burung yang memiliki masalah, memiliki kendala yang banyak. Satu, didis. Kedua, burungnya tidak bunyi, padahal di bawah gacor atau di rumah itu kondisinya siap, tapi sampai di lokasi lomba burungnya diem, apalagi waktu gantang membisu. Nah, itu juga masalah. Kemudian yang ketiga, burungnya gacor di atas, tetapi hanya kikak-kikuk, tidak keluar bunyi tembakan. Jadi irama lagunya tidak keluar. Nah, ini juga masalah. Kemudian durasi kerjanya kok nggak sama waktu gantang di daerah saya ya, di Latbrand, di Latpresen, kok nggak sama. Ini harus ada persiapan khusus, terutama kalau lomba yang jaraknya jauh Mas Bro ya. Lomba yang menempuh perjalanan paling tidak 6 jam itu persiapannya harus benar-benar matang. Ada beberapa hal kalau menurut saya yang harus diperhatikan saat kita mengikuti lomba jauh. Yaitu salah satunya kita harus membawa burung atau membawa gaco cucak hijau yang karakternya cocok untuk lomba jauh. Yang pertama adalah burung yang bandel ya. Saya memiliki beberapa cucak hijau, ada warawiri, kemudian ada histeris, ada nyugasa, kemudian ada coro. Ini karakternya beda-beda. Kalau secara materi mungkin yang hampir imbang warawiri sama nyugasa, kemudian coro ini menurut saya juga mengimbangi warawiri. Cuma yang membedakan, kalau warawiri itu burung yang tipenya mudah jalan tapi gampang didis. Kemudian kalau histeris itu materinya di bawahnya burung yang lain, tapi dia burung anti didis.
mudah kerja. Terus kemudian kalau coro itu materi istimewa. Burungnya durasi kerjanya jos karena jedanya tipis-tipis. Volumenya dahsyat. Tapi ini dia termasuk burung yang kurang cocok menurut saya untuk lomba jauh. Dia lebih ke lomba-lomba yang ya sekitar Tulungagung aja, terus maupun di kota-kota sebelah masih cocok lah. Tapi kalau yang di atas 5 jam dia kurang cocok. Kemudian kalau Nyugasa ini materi cukup, cuma dia kadang kalau settingan nggak pas sering diam di atas di gantangan. Kembali ke karakter burung yang cocok untuk lomba besar ya Mas Bro. Yang pertama adalah kita harus memilih burung yang bandel. Burung yang bandel itu burung yang mudah adaptasi baik maupun lingkungan maupun cuaca. Jadi maksudnya cuaca ini burung yang tidak ada kendala baik saat lomba itu cuacanya hujan maupun panas. Atau kalau tidak itu cuaca yang tempat tinggal kita ini tidak terlalu panas, akan berbeda ketika kita lomba ke daerah Surabaya atau Jakarta atau yang lain yang cuacanya panas. Itu juga dibutuhkan burung yang bandel tadi. Kalau burung yang sensitif dengan perubahan lingkungan, kemudian cuacanya nggak sama seperti harian, ini akan berpengaruh dalam performa. Bahkan kadang kalau burung yang punya kendala di didis, dia akan didis karena kepanasan. Kemudian mangap juga itu kadang jadi masalah kalau kita tidak mengenali cuaca. Kemudian yang kedua adalah pilih burung yang mudah kerja ya. Mudah kerja di sini adalah burung yang sekalipun ada kendala di perjalanan, kemudian di penginapan ataupun di lapangan, karena pedoknya tidak sama seperti waktu kita di latpresan di sekitar kita itu kan pedoknya waktu lomba kan nggak sama ya, karena burung lebih banyak, lebih dahsyat. Kemudian ini harus diperhatikan. Jadi burung kadang dalam perjalanan jauh itu ada mengalami cepat bulu ya. Pernah saya ke lomba ke Bali waktu itu, ke Kapolres Jimbrana, itu saya bawa histeris di tengah perjalanan sampai situ Bondo atau mana ya itu. Saya istirahat, kemudian saya lihat bulunya ada cepat 7 helai lebih, bahkan lebih. Jadi sayap cepot, kemudian ekor juga cepot. Tapi karena histeris ini tipe burung yang bandel, kemudian udah kerja, ya alhamdulillah masih mau tampil masuk 3 besar. Itu kemudian kalau kita membawa burung yang gampang kerja. Jadi maksudnya gampang kerja bukan hanya gacor di atas, tetapi minimal burung ini setiap dia tampil tidak pernah kikuk-kikuk lagu standaran, tetapi setiap tampil pasti ada lagu andalan, lagu yang sering dia bawakan saat lomba ya. Kemudian
Ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita mengupayakan burung yang kita bawa adalah burung yang anti didis. Ya, karena kalau faktor kita bawa burung didis, faktor perjalanan ini sangat berpengaruh karena burung kecapean, kemudian burung kurang istirahat, cuaca yang beda, ini bisa memicu burung yang biasanya tidak didis akan didis kalau dia punya masalah didis. Tapi kalau kita bawa burung yang anti didis, hal-hal seperti itu tidak perlu kita risaukan lagi, itu enaknya. Kalaupun kita tidak punya gaco yang anti didis, minimal kita membawa burung itu yang membawa burung yang didis tetapi punya masalah didis. Jadi tetapi kita sudah punya solusi yang baku, yang pakem, bahwa kalau saya sih pertama didis kita sudah bisa mengatasi dengan cepat. Waktu naik di sesi kedua burung sudah masalah didis sudah selesai. Itu kalau kita sudah punya ini ya pakem untuk mengatasi didis burung kita. Kalau mengatasi didis kan kalau ica ijo macam-macam, jadi tidak seperti tutorial, tetapi penyebab didis kan juga macam-macam, tidak sama. Jadi setiap burung karakternya beda-beda dan perawat pasti tahu bagaimana dia mengatasi burungnya yang didis. Dia pasti sudah punya pegang pakemnya. Karena kalau didis ya inilah berpengaruh terhadap performa ya burung. Kalau standar minimal harus 85%, kalau didis ya bakalan tidak masuk itu durasi kerja itu. Sedangkan kalau untuk irama lagu, gaya, kemudian durasi kerja itu kan standar wajib yang harus kita miliki burung kita saat kita memberanikan diri lomba ke luar kota, ke tempat yang jauh. Itu kan standar, maksudnya bahwa kita punya materi yang di atas rata-rata itu sudah tidak perlu kita bahas. Tapi saya pengen memberikan pengalaman pribadi saya bahwa membawa gaco lomba jauh itu juga harus memperhatikan karakter yang cocok. Jadi burung mewah, burung dahsyat, burung istimewa sudah ijo kita, tapi kalau karakternya tidak cocok untuk lomba jauh, ya kalau bisa dihindari daripada nanti kalau orang Jawa Timur becek, kemudian kalau orang Jawa Barat kondangan, ya, kemudian kapok dan tidak mau ikut lomba lagi. Ya, karena cucak hijau itu masalahnya banyak, kendalanya banyak. Jadi menurutku lebih rumit persiapannya dibanding membawa lovebird, kemudian murai batu maupun kacer. Cucak hijau lebih justru banyaknya kendala, banyaknya masalah ini menjadi motivasi kita, menjadi tantangan buat kita menampilkan cucak hijau dengan top perform. Kalau di lomba jauh kita punya harapan burung kita tampil 100% seperti waktu kita coba di sekitar rumah kita, rasanya sulit ya, tapi minimal di atas 85% performanya itu saya kira sudah bagus. Itu pengalaman pribadi saya, boleh dicoba teman-teman, barangkali cocok, tapi kalau tidak cocok ya tidak usah dipakai. Itu hanya pengalaman pribadi saya sepanjang sekian tahun mengikuti perjalanan lomba-lomba dengan perjalanan yang cukup jauh. Apakah saya pernah gagal di lomba jauh? Sering banget. Saya pernah lomba ke Jakarta membawa cucak hijau 2 kali dan selalu gagal.
karena perjalanan, karena persiapan yang kurang, ya kondangan yang becek ya nggak apa-apa, tapi itu minimal ada pengalaman yang kita petik, pengalaman yang sangat berharga. Ini saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan Cucak Ijo teman-teman sukses ya, barangkali ingin mencoba, ingin menjajal ke lomba yang besar. Semoga bermanfaat. Itu dari saya, terima kasih.